Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, ruang reguler 2, Prodi Administrasi Publik dari Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa diberikan nikmat, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, kecukupan rezeki hingga kesenggangan waktu, sehingga saya masih bisa menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Tak lupa pula kita haturkan sholawat beserta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, adapun materi yang akan saya paparkan terkait dengan rencana strategi daerah atau Renstrada. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk memahami materi tentang Renstrada ini, ada baiknya sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih itu Renstrada. Rencana Strategi Perangkat Daerah atau sering disingkat dengan Renstrada merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun, di mana rencana strategis daerah atau Renstrada ini pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi atau lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selain dari pengertian Renstrada itu sendiri, ada beberapa hal-hal yang harus diketahui dalam rencana strategi daerah. Yang pertama, Renstrada merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Kemudian yang kedua, di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Kemudian yang ketiga, keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin, pengetahuan antisipatif, dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan. Selain daripada itu, ada beberapa tujuan dalam penyusunan rencana strategi daerah. Yang pertama, sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Yang kedua, tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi. Yang keempat, menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur. Kemudian yang terakhir yaitu memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur. Selanjutnya yaitu sistematika perencanaan strategis. Ada 6 sistematika dalam perencanaan strategis. Yang pertama, visi dan misi. Kedua, tujuan. Ketiga, strategi. Selanjutnya, kebijakan. Kemudian, program. Dan yang terakhir, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder.
Selain itu, ada beberapa tahapan Renstrada menurut Sentot Iman Wajoni. Yang pertama yaitu penentuan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, evaluasi diri. Yang ketiga, analisis lingkungan eksternal. Yang keempat, pembuatan keputusan strategis. Yang kelima, implementasi strategi. Dan yang keenam yaitu evaluasi. Setelah mengetahui beberapa tahapan dalam Renstrada, ada pun manfaat dari Renstrada. Yang pertama yaitu Renstra digunakan sebagai titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi. Yang kedua, Renstra membantu suatu organisasi untuk berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi yang efektif. Yang ketiga, memperjelas arah masa depan organisasi. Keempat, menciptakan prioritas. Yang kelima, membuat keputusan sekarang dan mengingat konsekuensi masa depan. Yang keenam, mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan. Yang ketujuh, menggunakan keleluasaan yang maksimum bagi unit-unit kerja di dalam organisasi untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedelapan, membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi. Yang kesembilan, memecahkan masalah organisasi. Yang kesepuluh, sebagai alat bantu untuk memperbaiki kinerja organisasi. Kesebelas, menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif. Dan yang terakhir yaitu membangun kerja kelompok dan keahlian atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan mengenai rencana strategi daerah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.